Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini mau menjelaskan masalah gimana caranya supaya burung itu cepat beradaptasi dengan bikin sarang dalam ruangan, supaya dia punya sarang itu kualitasnya bagus. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong ditonton sampai habis supaya ada hikmah dan pemahaman kita petik di dalamnya maksud saya ya. Namun sedikit kita syukuri, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke. Jadi ini konten saya mau jelaskan masalah bagaimana supaya itu burung bisa beradaptasi dengan bikin sarang dalam ruangan ya. Ya, jadi gini saudaraku. Kalau yang petani walet yang pemula, tolong diperhatikan bagian dalam BRBW-nya, terutama kelembaban, suhu, kebersihan, dan jangan selalu dimasuki di dalam ruangan RBW-nya ya, apalagi bagi yang pemula. Beda kalau yang sudah lama dia punya bangunan RBW, apalagi kalau sudah sering panen ya saudara-saudaraku ya. Jadi langkah awal kalau kita itu betul-betul mau populer maksud saya itu kalau sarangnya kita mau bagus, putih, bersih, itu kita atur betul-betul di dalam ruangan RBW itu kelembaban ya. Itu ya pesan saya saudaraku ya, apalagi yang petani yang pemula. Tolong diperhatikan bagian dalam RBW-nya ya. Jadi itu langkah yang kita itu perhatikan supaya sarang itu bisa berkualitas di dalam ruangan, agar harganya bisa istilahnya bertahan bagus, istilahnya mahal ya. Karena biasa juga itu ada dia punya RBW biasa tidak bagus sarangnya, kadang kuning ya, biasa juga kebanyakan itu dia punya sarang itu banyak patahan, malahan dia itu bahasanya kayak itu putih beras. Itu biasanya itu terjadinya itu kalau bagian dalam RBW-nya tidak bagus rawatnya ya, istilahnya perawatan bagian dalamnya. Sedangkan kita ini mau menjual sarang berkualitas, sarang walet yang berkualitas. Gimana caranya supaya sarang itu bisa mahal, maksud saya itu harganya itu bertahan ya. Jadi tolong saudara ya ditonton sampai habis ya. Saya ulangi lagi, mohon dukungannya saudaraku dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian. Jadi itu terutama yang bagi walet yang pemula, yang punya RBW yang belum lama ya, istilahnya 3 tahun ke bawah. Gitu. Beda kalau sudah senior, 3 tahun ke atas itu yang jelasnya sudah paham masalah perawatan RBW. Jadi itu saudaraku ya, tolong disimak betul-betul ya. Kalau sarang itu kita mau bagus, istilahnya di dalam RBW itu supaya sarangnya itu putih, bagus, caranya diatur, maksud saya diatur itu cara panennya ya. Diatur cara panennya, diusahakan itu kelembabannya di dalam RBW maksud saya. Kita betul-betul perhatikan ya, jangan dianggap remeh, karena biasanya itu kalau bagian dalamnya RBW-nya itu tidak bagus, biasa itu menimbulkan sarang itu berwarna. Kalau sarang berwarna berarti harga jatuh, murah maksud saya begitu ya. Kalau semacam kayak banyak bulunya itu kan musim-musiman, kita tidak bisa hindari ya kan. Kadang kala dia itu musim bulu, musim telur, musim anakan ya, gitu saudara-saudaraku ya. Jadi itu yang saya paparkan selalu di konten saya saudara, itu kan masalah harga. Kan kita ini gimana caranya supaya itu sarang bisa bagus. Jadi jadi itu kita usahakan ya saudaraku ya. Pesan saya juga jangan selalu dimasuki kalau belum ini, maksudnya masih 2 tahun ke bawah ya, maksud saya masih pemula-pemula lah. Ya, tidak apa-apa kita masuk sekali-kali kita cek, tapi jangan keseringan masuk, karena itu kalau keseringan masuk itu, apalagi kalau dia punya RBW belum lama ya aktif. Karena itu burung itu kita gimana caranya supaya burung itu bisa beradaptasi di bagian dalam, dia tenang, bikin sarang, dia populasinya bagus,
istilahnya bertelur toh, jangan selalu diganggu. Ya, lepaskan saja dulu. Beda kalau sudah banyak, sudah sarangnya, banyak anak sudah terbang ya, tidak apa-apa kita lepaskan sarangnya ya. Itu atur cara panen, atur cara panennya ya. Jangan nanti kotor kotor sarangnya, baru kita panen. Karena kalau sudah kotor itu berarti sudah banyak kendala efek. Ya, maksud saya efek yang mana yang dimaksud efek. Nah, itu kalau sarang itu lama baru kita buka, apalagi kalau sudah padat bagian dalam itu cepat kotor itu saudaraku ya. Cepat kotor. Biasa berubah warna, biasa banyak plek. Akhirnya jadi bakpao, sedikit dia jadi sarang bakpao, itu kan harga jatuh. Tadinya itu sarang itu dia mangkok, istilahnya putih ya, namun bukan mangkok, umpamanya sudut lah, patahan. Tapi dia putih berarti harganya agak tinggi. Tapi kalau sarangnya itu mangkok, apalagi kalau sudut patah sudut dan patahan, kalau sudah berubah warna berarti harga jatuh ya, harga jatuh. Itu jauh beda dengan harga sarang putih dengan harga warna krem. Istilahnya bahasanya kalau di petani itu istilahnya pembeli sarang, pengepul itu biasanya harga bahasanya warna krem ya. Beda harga ya saudaraku ya. Bukan bilang nanti mangkok baru mahal, enggak. Biar itu sudut atau patahan, kalau putih itu ya agak mahal harganya ya. Itu. Jadi gimana caranya supaya sarang itu bisa putih? Diusahakan dilihat dari kondisi di dalam ruangan RBW. Dan kita itu harus memperhatikan yang mana yang sarang yang bisa kita buka. Gitu. Jangan nanti kotor baru kita buka. Yang jelasnya itu kalau sudah kotor itu berarti harga itu tidak bisa bertahan mahal. Istilahnya dia harga jatuh. Ya gitu saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku ya diperhatikan itu bagian RBW-nya. Pesan saya ya. Pesan saya. Kedua itu bagian maksudnya kalau sudah banyak itu kotor, banyak waliknya di dalam, sudah padat, usahakan bagian ruangan itu dibersihkan ya. Dibersihkan. Kalau banyak kecoa, banyak hama di dalam, semacam kayak kecoa semut, diusahakan kita semprot. Karena itu kan banyak itu racun-racunnya ya, istilahnya semacam kayak diamond itu, regen kan bisa semua itu ya. Yang penting itu maksud saya racunnya itu jangan berbau ya, karena biasa itu menimbulkan efek ke walek. Itu nanti waleknya stres ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi tolong disimak videonya ya saudaraku ya. Jangan dianggap remeh ini masalah RBW-nya. Jangan sampai bilang biarlah, tidak apa-apa, yang penting dia bikin sarang. Masalah sarangnya itu istilahnya putih kah atau krem itu tidak jadi masalah, yang penting bikin sarang. Ya betul, tidak salah. Tapi harga beda saudaraku ya. 1 kilo saja itu perbedaannya. Kalau putih kita anggaplah umpamanya mangkok, istilahnya mangkok super. Kalau putih itu harganya itu lebih 10 juta ya. Mangkok super itu kenanya itu 10.500 sampai 11 juta. Kurang dan lebihnya itu. Tapi kalau dia sudah berwarna, dia plek dengan krem, berarti harganya jatuh. Harganya berapa? Biasa kenanya itu 8 juta. 8 juta sampai 8,5. Berarti perbedaannya per 1 kilo itu putih dengan warna itu sekitar 3 juta sampai 3.500.000 perbedaannya ya. Jauh ya saudaraku ya. Itu. Itu paling kalau masih ongsi itu ya masih agak sedikit beda-bedanya. Tapi kalau sudah ambil per 1 kilo, 2 kilo itu kan uang kita buangnya berapa ya? Sekitar 6 juta sampai 7 juta kita buang. Itu. Jadi diusahakan ya saudaraku ya. Itu bagian dalam RBW jangan sekali-kali dianggap remeh. Itu pesan saya ya. Kepada teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke, itu yang jelasnya yang dia bergerak di dunia walek, yang jelasnya bergerak di dunia walek ya. Itu. Jadi jangan sekali-kali ya, jangan dianggap remeh. Saya ulangi, jangan dianggap remeh bangunannya RBW-nya ya. Karena kita itu mau bagaimana caranya supaya kita punya sarang itu berkualitas. Ya, enak ya saudaraku ya, kalau sarangnya bagus berarti harga mahal. Itu cara memperhatikan
merawat ruangan di dalam RBW supaya sarang itu bisa berkualitas, dia bisa bermutu, istilahnya mutunya bagus, harganya bagus ya. Jadi kalau kita jual itu kita puas, begitu juga pedagang ya. Nah, istilahnya pedagang sarang walet, pembeli sarang walet maksud saya ya. Jadi itu. Jadi gini saudaraku ya. Dan itu cara panennya diatur ya, diatur baik-baik itu cara panen, jangan sembarang dibuka. Nanti baru 1 jari, 1,5 jari kita sudah buka. Ya memang putih tapi tetap jatuh harga karena kenapa? Dia belum sempurna sarang. Jadi kita itu ada 3 kerugian di situ. Kalau kita buka sarang itu baru 1,5 jari, istilahnya baru 1,5 jari lah, belum cukup 2,5 jari atau 2 jari lebih. Kalau 2 jari kan mumpung, biasa ngambil itu 2 jari kan masih ada harapan sedikit. Tapi kalau 1 jari lebih kita buka kan banyak. Saya dapat itu, saya beli di lapangan itu baru 1 jari lebih dibuka. Jadi saya belinya itu kakian, dia tidak masuk patahan, kasihan. Waliknya itu tidak bisa berkembang biak. 1. Yang kedua waliknya stres. 2 ya. Yang ketiga sarangnya murah. Karena kenapa? Namun putih tapi dia masuk di kakian, salah sedikit dia masuk di patahan, salah sedikit maksud saya patahan, salah sedikit dia masuk di kakian. Jadi itulah saudara, diusahakan supaya itu RBW-nya diperhatikan agar sarang itu bisa bertahan mahal ya. Jadi okelah saudara, itulah konten saya paparkan ini. Tolong kalau masih ada yang mau bertanya atau belum paham, tolong tulis di bawah kolom komentar supaya saya bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Kedepannya insya Allah kalau ada waktu luang saya, karena saya ini manusia biasa teman-temannya, saya juga masih belajar karena tidak ada manusia sempurna kecuali Allah ya. Tapi ada kalanya kita itu apa salahnya kalau kita membagi sama saudara kita, teman-teman kita, karena itu adalah sedekah. Ya bukan berupa uang itu sedekah saja, bilang uang ini sedekah, enggak, ilmu juga itu sedekah ya, istilahnya itu jariah untuk teman-temanku sekalian ya. Apalagi ini bulan Ramadan, insya Allah ada berkah di dalamnya. Jadi begitulah saudara, nanti lain kali saya lanjut. Kalau ada kesempatan luang waktu, jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman yang lain supaya ada ilmu di dalam. Namun sedikit kita harus syukuri ya. Ya boleh saudara ya. Mohon doanya. Begitu pun juga sebaliknya, mudah-mudahan sehat semua Ramadan ini ya. Oke. Saya undur diri dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.